saya mau menikah, bagi saya pernikahan itu adalah menggenapi rencana Tuhan. Saya nggak mau menikah dengan pikiran saya sendiri. Tuhan jauhkan, Tuhan, kalau saya memilih seseorang yang bukan dari Tuhan, cegah saya untuk menikah. Lebih baik saya tidak menikah sampai tua daripada saya salah menikah. Dengar ya yang muda-muda di sini ya. Mana yang muda-muda ini? Kayaknya orang tua semua ini. Yang belum menikah, tolong ya. Anda harus pikir baik-baik. Jangan sampai salah melangkah. Begitu salah melangkah, makanya banyak tuh yang pada mau cerai. Nggak bisa. Kita harus menghidupi standarnya Tuhan, supaya hidup kita bisa menggenapi kehendak Tuhan. Saudara, ketika saya terima Yesus tidak seperti itu, ya. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, bukan soal rumah mewah, bukan soal mobil mewahmu, bukan soal jumlah depositmu di bank, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan suka. Waktu saudara tinggal dalam 3 hal ini, sudah di sorga walaupun masih di bumi. Amin. Ini yang Yesus bawa ke dunia. Yesus datang ke dalam dunia bukan bawa agama Kristen. Jadi tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan orang, termasuk agama Kristen. Kalau saudara punya KTP Kristen, cuma KTP-mu tok yang Kristen, maka nanti kalau pengangkatan jangan kaget, dompet saudara terangkat naik ke surga. Ya, lalu saudara bilang, kok cuma dompet saya? Iya, karena KTP-mu yang Kristen. Alkitab berkata kerajaan Allah itu bukan makanan enak, ya, bukan soal minuman, bukan soal sesuatu yang sifatnya tidak kekal. Rumah mewah, mobil mewah, bukan itu. Kerajaan Allah ini yang dibawa Yesus ke dunia. Yohanes Pembaptis tampil mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia bilang apa? Bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus ke dalam dunia itu digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Ini yang Yesus bawa nih, supaya kita yang sudah hidup dalam kerajaan setan di dunia ini dipindah. Makanya kita disebut eklesia, gereja, kumpulan orang yang telah dipanggil keluar dari gelap kerajaan setan masuk dalam terang yang ajaib. Saya pengen kasih tahu dulu sama saudara, kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia. Karena ada orang Kristen yang tanya sama saya gini, Bu, kenapa Tuhan ciptakan setan? Tuhan itu tidak pernah ciptakan setan. Makanya saudara baca Alkitab supaya Anda bisa menginjil. Amin. Karena Anda dipanggil bukan cuma untuk duduk diam di kursi ini, datang nangis bawa masalah lalu pulang gak terjadi apa-apa. Hello, stop. Saya lihat sekarang ini orang-orang Kristen itu terlalu santai. Hidupnya tiap hari cuma sibuk dengan persoalan dan gak pernah mikir kepentingan Tuhan. Kita ada di dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya semua orang diselamatkan. Amin. Nah, ada orang Kristen yang tanya, Bu, kenapa Tuhan menciptakan setan? Tuhan itu tidak pernah menciptakan setan. Pertama kali Tuhan menciptakan malaikat di surga, namanya Lucifer. Kerjaannya itu memimpin pujian. Lalu dia pengen jadi sama seperti Allah. Lalu Alkitab berkata karena dia pengen sama seperti Allah, dia terbuang dari surga. Dibuang kemana? Ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong, belum ada kita. Lalu Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Pertama kali kita diciptakan, kita ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Di mana tuh Taman Eden? Cari di Google Map. Taman Eden berbicara tentang gambaran surga, the presence of God, kehadiran Tuhan. Ya, manusia nggak perlu kerja di sana, manusia hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan.
Lalu akhirnya manusia memberontak dengan dosa yang sama, yaitu ingin jadi sama seperti Tuhan, kayak Lucifer kan. Alkitab berkata dari Taman Eden kita dibuang kemana? Ke bumi juga kan. Berarti kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Amin apa amin? Jadi saudara mau cari enak di bumi ini? Halo, saya pengen buka pemahaman kita nih sebagai orang Kristen. Kita dibuang ke bumi, setan sudah lebih dulu dibuang ke sini, dan ketika dia dibuang, dia membangun kerajaan dan sistem pemerintahannya di bumi. Makanya Yesus berkata, dunia dan segala isinya sudah diberi di bawah kuasa si jahat. Lalu semua orang yang hidup ke dalam dunia ini otomatis ada di bawah pemerintahan setan. Bahkan Alkitab berkata, bahkan sejak dari dalam kandungan kita sudah dikandung di dalam dosa. Kenapa Yesus harus datang? Yesus datang membawa kerajaan Allah. Karena di bumi sudah ada kerajaan setan. Apa itu kerajaan Allah tadi? Roma 14 ayat 17. Makanya jadi orang Kristen itu nggak usah sibuk sama yang aneh-aneh. Saya itu harus gini, harus gitu. Nggak, ini aja dulu dilakukan nih. Kalau engkau hidup dan ini kerajaan Allah yang Yesus bawa. Ya apa yang ada dalam kerajaan Allah? Yang pertama ada kebenaran. Alkitab berkata di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai. Jadi yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, bukan. Orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau hidupmu dalam kekudusan enak, nggak ada satupun yang bisa mengintimidasi engkau. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Waktu ada damai pasti suka cita. Nah, kalau dalam kerajaan Allah ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, maka dalam kerajaan setan ada apa? Dosa. Kebalikannya ini. Ya, kalau orang tinggal dalam kerajaan Allah itu ada damai hatinya, dalam kerajaan setan ada galau.com. Nggak damai, galau terus saudara. Ya, lalu karena galau banyak dosa, lalu tidak ada sukacita, marah. Tidak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Ini aja yang jadi tolak ukur. Anda itu benar-benar Kristen yang sudah dipindah, atau masih orang dunia yang duduk di gereja? Karena tidak semua orang Kristen yang duduk di gereja itu anggota kerajaan Allah. Nggak semua. Ada yang datang cuma bikin-bikin panas kursi gereja. Hidupmu nggak pernah berubah. Di rumah marah-marah, tinggal dalam dosa, tidak pernah bertobat sekalipun sudah pelayanan. Nggak peduli. Ukuran dari kekristenan bukan dilihat dari pelayanan kita. Saya mau bilang buat sama yang sudah pelayanan ini di atas mimbar. Saya duluan dimulai dari saya, karena saya yang ngomong. Bukan jaminan ketika orang berdiri di mimbar ini sebagai pengkhotbah. Bukan jaminan ketika worship leader di sini membawa kita nari-nari, lompat-lompat. Bukan jaminan para pemusik yang duduk di tempat pemusik. Mana pemusiknya? Ada di belakang, jangan ngilang ya. Pemusik itu biasanya sukanya ngilang. Mereka itu orang yang paling dekat dengan mesbah, tapi paling jauh dari hadirat Tuhan. Kenapa? Kalau firman Tuhan sukanya keluar. Mana itu pemusik itu? Oh, di sana, untung lu sudah pada bertobat. Kalau tidak saya baptis ulang. Saya rendam 15 menit. Ya, iya, bersyukur di sini pemusiknya taat-taat tuh pada duduk di belakang. Tepuk tangan buat mereka. Ya, saudara, tidak jadi jaminan pelayanan kita. Nggak jadi jaminan jabatan di gereja. Waktu kita tetap tinggal dalam dosa, maka hidup kita nggak ada damai, tidak ada sukacita. Kita tetap dalam kerajaan setan sekalipun kita anggota gereja. Tidak semua orang Kristen masuk surga.
Karena itu Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan? Udah pasti orang Kristen, karena tidak ada agama lain yang mau sebut Yesus Tuhan. Ketika saya bertobat terima Yesus, saudara, ya, tadinya hidup saya itu dalam keluarga bagaimana saya tidak mengenali Yesus. Ya, ada dalam kerajaan setan tadi, marah-marah, nggak ada kebenaran. Lalu teman-teman saya bilang, lu ngapain bete, nikmati dunia aja. Ya, nikmati dunia. Apa yang ada dalam dunia itu? Cuma 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi jangan terlalu cinta dunia. Kenapa? Karena yang ada dalam dunia cuma 3 ini. Orang Kristen wajib tahu, tolong dicatat baik-baik. Jangan terlalu cinta dunia. Karena yang ada dalam dunia yang pertama adalah keinginan daging. Semua punya daging di sini? Ya, berapa 1 kilo? Ingat, daging kita ini punya keinginan. Galatia 5:19-21 nanti baca di rumah. Keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, amarah, iri hati, kebencian, dendam, pertikaian, kepentingan diri, perpecahan, percederaan, dan rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Dan barang siapa yang hidup mengikuti keinginan daging, engkau akan mati binasa dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi saya worship leader loh, emang gue pikirin. Tapi saya pengkhotbah loh, Tuhan bilang, emang gue pikirin. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa, engkau nggak bisa masuk surga. Matikan keinginan dagingmu. Nanti baca itu, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, kebencian, dendam, roh pemecah belah, itu semua ada dalam daging kita. Barang siapa hidup menurut daging, sekalipun engkau pelayanan, sekalipun engkau ke gereja seminggu 5 kali, maaf, engkau tidak berkenan di mata Tuhan, engkau tidak bisa masuk surga. Itu daging. Yang pertama ada keinginan daging. Daging kita ini tidak ada hubungannya sama setan. Makanya jangan apa-apa salahin setan. Amin. Ada orang udah pelayanan selingkuh, saudara. Saya tanya, kamu kenapa selingkuh? Udah pelayanan kok selingkuh? Gara-gara setan, Bu. Saudara, setan yang lihat dia ngomong, enak di lu, sial di gua. Ya. Kata setan, Tuhan saya udah gak mau jadi setan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Orang dagingnya sendiri, masa dia tuduh saya, kata setan. Ini daging, nggak ada hubungannya sama setan. Makanya teman saya pernah tanya gini, Bu, Ibu, kalau di pelayanan di gereja-gereja kecil, di desa gitu, ada orang yang kerasukan nggak? Saya bilang banyak kalau di desa-desa. Kalau di kota-kota besar, Bu, di jemaat gereja besar, ada nggak yang lagi ibadah kerasukan? Nggak ada loh. Nggak pernah ada memang. Dulu di Jakarta ada gereja besar, saudara. Lagi puji-pujian ada bapak-bapak jatuh menggelepar. Saya lari kan, mau saya tengking. Dalam nama Yesus, istrinya bilang, nggak usah, Bu, kenapa? Epilepsi. Saya kira setan, saudara. Makanya saya gini, kok ada ya di kota besar kerasukan? Tumben ternyata epilepsi. Saya tanya, terus sadarnya kapan? Nanti sadar sendiri, biarin aja, Bu. Lalu jemaat tanya sama saya, kenapa, Bu, di kota besar itu tidak ada orang kerasukan? Ini jadi pertanyaan penting juga buat saya ya. Iya ya, kenapa ya? Lalu Roh Kudus kasih saya hikmat.
Kamu tahu nggak kenapa di kota-kota besar tidak ada lagi orang kerasukan? Karena di kota-kota besar itu setan sudah tidak bekerja. Ya, kalau ada ibadah begini tuh setan cuma kontrol. Ya, setan kontrol. Dia tanya sama temannya gini, lancar coy, lancar. Yang datang banyak, oh penuh. Oh iya, lancar berarti. Lanjutkan. Setan bilang nggak usah ganggu lagi mereka. Kenapa? Dagingnya aja udah gede. Setan tuh sudah tidak perlu bekerja. Setan bilang nggak usah dirasukin, nggak usah, udah kerasukan sendiri sama dagingnya. Saya ngomong begini tuh sambil bercanda, tapi sebenarnya dalam. Harusnya Anda mengerti, amin. Sering kali daging kita ini melebihi setan. Saya takutnya setan lebih rohani dari kita. Loh, Alkitab berkatakan di dalam Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya dan mereka gemetar akan hal itu. Jadi kalau iman kita cuma sampai dipercaya, berarti level iman kita sama dengan imannya. Kalau levelnya orang Kristen imannya cuma percaya tok, maaf, maka level imanmu sama dengan, biasa aja ngomong setannya. Nih ya, sama dengan setan. Malah saya takut setan lebih rohani dari kita, saudara. Nih ya. Ada WL di gereja, saudara. Saya pernah datang lebih awal di satu ibadah. Ada WL, dia lagi nata-nata kue gitu ya. Terus kuenya jatuh, WL ini. Waktu kuenya jatuh dia kan kaget tuh, latahnya keluar. Begitu jatuh, monyong, setan, monyong. Setannya yang lihat dia di situ ngomong, darah Yesus. Berarti lebih rohani siapa? Ya, Anda di gereja hebat nyanyi-nyanyi ya. Pas pulang ke rumah Anda berantem suami istri. Omongannya gimana? Kelakuannya kayak apa? Maaf ya, semuanya ada di CCTV-nya Tuhan. Makanya kadang-kadang setan bilang gak usah diganggu, kedagingannya aja udah gede. Tapi di gereja kalau nyanyi ya, senada dengan surga, sampai rumah senada dengan neraka. Bertobat loh saudara. Ya, sebagai orang yang percaya Yesus, mari kita hidupi kebenaran. Karena hanya orang yang hidup dalam kebenaran yang akan bertahan sampai akhir. Jangan jadi Kristen gampangan. Ya, karena Alkitab Tuhan bilang tidak ada orang Kristen gampangan yang akan masuk surga. Coba kita baca satu ayat, 1 Petrus pasal yang keempat. Saya dikasih sampai jam berapa ini? Kalau saudara mendengar kesaksian saya, saudara bisa cari di channel YouTube saya, Debbie Basjir TV. Jangan lupa subscribe, like dan share. Ya, di sana ada, karena kalau saya bersaksi tidak cukup waktunya saudara. Ya, nanti saudara baca aja. Tapi poinnya itu pokoknya saya terima Yesus tahun 95 karena saya mencari, lalu saya mau bunuh diri, hidup saya jatuh dalam lembah kekelaman, dan akhirnya saya mau dibunuh sama orang tua saya karena saya jadi Kristen. Lalu singkat cerita tahun 95 saya terima Yesus. 96 setelah menghadapi banyak tantangan segala macam, papi saya suruh saya berbalik lagi sama iman saya yang dulu, tapi saya nggak mau. Lalu akhirnya tahun 96 saya disuruh memilih antara keluarga atau Yesus. Dan akhirnya saya pilih Yesus. Papi saya bilang, kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah ini. Jangan anggap kamu punya keluarga. Jangan bawa satupun dari ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa.
Saya bukan orang yang cuma sekedar bicara berteori. Saya mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kenapa saya tetap kuat sampai hari ini? Karena saya mengalami Yesus secara pribadi. Kenapa orang bisa tinggalkan iman? Karena belum ketemu Tuhan Yesus. Belum ketemu Tuhan Yesus. Jadi nggak usah kaget. Karena Rasul Paulus berkata, ketika seseorang berjumpa dengan kasih karunia Tuhan, tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita lagi. Entah itu karena kelaparan, aniaya, ketelanjangan, apapun, nggak ada yang bisa. Kalau kita sudah berjumpa Yesus. Tapi orang yang belum berjumpa Yesus akan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Saya mengalami Tuhan secara pribadi, lalu jadi saya pernah mengalami karena Yesus. Saya berada di titik terendah dalam hidup saya. Tidak ada uang 1 sen pun. Nggak ada satu orang pun yang bisa saya jadikan tempat sandaran hidup saya. Dan Tuhan itu, yaitu lagu tadi berkata, ya, Dia yang memberikan kita di dalam kekuatan. Karena Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah janji tidak akan ada hujan, tapi Dia janji selalu menyertai. Dia nggak pernah janji tidak akan ada badai, tapi Dia bilang di tengah badai itu aku hadir. Sekalipun engkau berada di lembah kekelaman, itu nggak penting asal Tuhan besertamu. Itu yang penting. Makanya Daud bisa menulis Mazmur, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Bukan soal lembah kelamnya, poinnya adalah Tuhan beserta kita. Seburuk apapun lembah itu, asal Tuhan besertaku, jangan takut. Dia sedang melatih engkau menjadi orang yang kuat. Amin, saudara. Yuk, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama berkata begini, kita baca sama-sama. Jadi karena apa? Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Coba dibaca lagi ayat ini. Kalau ada yang begini di stabilo warna pink, jangan cuma yang begini, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku, di stabilo pink. Kalau yang begini di stabilo hitam, biar nggak kebaca. Orang Kristen itu kalau cari ayat emas yang enak, kalau yang nggak enak nggak mau dia. Lo kan sama ini ayatnya. Ayat ini berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga apa? Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Dengan bahasa yang sederhana, karena Kristus sudah menderita, maka kita juga harus berpikir yang sama, bahwa ikut Yesus itu nggak enak-enak. Kita harus menderita. Kalau pemahamannya kan begini enak, Bu. Kita sebagai pendeta, ada jemaat datang, tidak perlu lagi tanya, Bu saya menderita. Saya bilang, baru bangun, selama ini tidur. Hello. Ya, ada orang datang, Bu saya itu menderita, Bu saya difitnah, saya di ini. Haleluya, puji Tuhan 12 kali, Pak. Loh kok begitu, Bu? Iya, berarti Anda sedang beribadah. Karena orang yang beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan pasti akan dianiaya. Kalau saudara belum dianiaya, saya doakan supaya dianiaya. Itu artinya engkau sudah beribadah sungguh-sungguh. Justru kalau engkau belum menderita ikut Yesus, engkau harus bertanya itu. Saya ini kira-kira sudah sungguh-sungguh beribadah apa belum ya? Karena Yesus berkata, untuk mengikuti Dia syaratnya yang pertama, sangkal dirimu, lalu pikul salibmu. Menyangkal diri itu saudara pikir enak. Menyangkal diri itu artinya apa? Saya bukan Debbie yang lama lagi, yang hidup dalam keduniawian, dugem, ke diskotik, melakukan semua dosa. Ketika saya terima Yesus, saya bukan Debbie yang itu. Saya adalah ciptaan yang baru.
Yesus yang hidup di dalamku. Artinya Yesus yang hidup dalamku itu artinya apa? Kita nggak punya hak lagi atas hidup kita, bahkan untuk menikmati kesenangan-kesenangan yang dulu sempat kita nikmati. Amin. Harus sangkal diri, pikul salib. Ikut Yesus itu baru sah. Ya, saya bukan yang dulu lagi. Menyangkal diri itu artinya apa? Waktu engkau difitnah, engkau nggak punya hak lagi untuk bela. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Bapak itu bilang, tapi saya sakit bu, di gereja saya sendiri bu, saya difitnah. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Lah kenapa ibu bilang begitu? Itu puji Tuhan mbak, Pak, kalau ada kesempatan begitu, pakai itu untuk melatihmu, memberkati orang yang memfitnah kamu. Karena Alkitab Yesus berkata, doakan orang yang berbuat jahat kepadamu, doakan orang yang memfitnah kamu. Lah kalau orang nggak pernah fitnah kita, bagaimana kita bisa praktek firman? Kalau nggak pernah ada orang yang menjahati kita, bagaimana kita bisa praktek firman Tuhan? Makanya Alkitab bilang, berbahagialah apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketakutan. Dan kalau dia sudah memperoleh buah yang matang, maka dia akan memberikan engkau mahkota kehidupan bagi orang-orang yang sudah dilatih olehnya. Amin, saudara. Ya, jangan ajarkan sesuatu yang lain kepada orang Kristen. Makanya banyak yang tersesat. Nanti baru hadapi persoalan sedikit udah mau bunuh diri. Ya, baru diperlakukan gak enak sudah mau. Ya, makanya saudara, ayat ini bilang, ayo kita persenjatai diri kita bahwa kita akan menderita karena ikut Yesus juga. Kenapa? Karena kita ada di dunia tadi, kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Dan setan sudah lebih dulu ada di sini. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Supaya engkau mulai berlatih dan engkau berhenti berbuat dosa. Biarin aja, siksa dagingmu. Amin. Kita kalau difitnah yang tersiksa apa? Daging kan? Yang pengen marah kan? Enggak terima kan? Saya tuh nggak bisa, saudara. Engkau harus merendahkan diri. Saya pernah difitnah orang. Yang fitnah saya anak Tuhan juga, bukan yang nggak tahu firman. Kalau yang fitnah kita orang belum kenal Tuhan, enak ada ayatnya, ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau yang fitnah kita anak Tuhan, kita harus merubah sedikit firman Tuhan. Ampuni dia Tuhan, karena dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Iya, benar nggak saudara? Berat bagi saya waktu itu, marah sampai saya nggak bisa doa loh. Dipermainkan oleh kedagingan saya yang marah. Sampai satu kali saya berdoa, Tuhan bilang begini, ampuni dan berkati dia. Saya bilang, nggak adil Tuhan, nggak adil. Harusnya engkau menghukum orang kayak begitu. Tuhan bilang, hakmu tuh apa? Jangan mengambil bagianku untuk menghakimi, itu bagianku. Bagianmu mengampuni. Kenapa orang Kristen hidupnya jadi ribet? Karena pengen ambil bagiannya Tuhan. Dia nggak mau lakukan bagiannya. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Lalu kita berdoa buat dia dalam nama Yesus, celaka kau 7 turunan. Siapa kita? Tuhan bilang itu bukan hakmu. Bagianmu sekarang doa buat dia, ampuni. Berat nggak saudara? Berat. Saya mau sebut namanya sampai mulut saya bergetar. Berkali-kali mau sebut namanya nggak bisa. Ya, awalnya masih mau sebut Tuhan, setan itu dalam nama Yesus ampuni. Ya, berjuang melawan kedagingan. Akhirnya lama-lama mulai bisa lepaskan pengampunan. Terus besok lupa gitu? Enggak. Besok sehari 24 jam kan.
34 kali iblis datang. Bayangkan mukanya, ya, lalu ngomong ini, orang itu jahat banget ya, padahal udah ngerti firman loh, kenapa dia berbuat begitu sama kamu? Saya ingat lagi, serem banget. Apalagi kalau lagi di dapur ngulek sambal, ingat mukanya dia, saya bayangkan dicolek itu, saudara, cobek itu, pedes kau, ya. Lalu tapi Roh Kudus mulai datang, lepaskan pengampunan. Sambil marah, aku mengampuni dia Tuhan dalam nama Yesus. Ya, sebut lagi namanya. Sehari 34 kali iblis, bayangkan 34 kali Anda sebut namanya. Dalam nama Yesus, aku berkati dia Tuhan. Haleluya, amin. Ya, besok udah mulai turun tuh setan. Akhirnya 30 kali toh. Anda sebut lagi 30 kali. Akhirnya besoknya tinggal 24 kali. Besoknya tinggal 20. Besoknya sampai saudara, setan datang ingetin, kurang ajar banget nggak orang itu. Lalu kita tersenyum, terima kasih Tuhan, karena Engkau pakai dia untuk membentukku. Kok nggak ada amin? Amin. Hidup ini kan begitu, ikut Yesus. Menyangkal diri itu begitu. Tuhan izinkan supaya apa? Engkau berhenti berbuat dosa. Matikan dagingmu itu. Biar menderita, biar nggak apa-apa. Lalu ayat yang berikutnya berkata apa? Ayat yang kedua, kenapa Tuhan izinkan penderitaan supaya kita ini, yang pertama daging kita mati, ya, dan kita berhenti berbuat dosa. Yang kedua adalah supaya apa? Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, siapa yang sudah merasa hari-hari ini hidup bagi kehendak dan kepentingan Tuhan? Siapa yang masih merasa hidup bagi kepentingan diri sendiri? Nggak ada juga. Maunya saudara tuh apa? Yang merasa sudah hidup bagi kehendak Tuhan, berburu apa sih maunya Tuhan bagi hidup saya itu? Coba angkat tangan. Harus bikin KKR di sini, Pak, tentang bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Pada nggak ada loh. Wah, Tuhan Yesus. Yang hidup bagi kepentingan diri sendiri berapa banyak? Kalau saya bertanya, saudara jawab saja, tidak usah takut. Kalau salah saya tidak hukum, benar juga tidak saya kasih sepeda. Jadi santai aja ya. Yang tidak angkat tangan itu orang sombong. Kenapa? Karena takut dilihat orang. Tapi oke lah, yuk di dalam diri kita mulai introspeksi. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Supaya engkau mulai belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Supaya pergunakan waktu yang sisa. Perhatikan kata waktu yang sisa. Yang namanya sisa itu, kita nggak pernah tahu sampai kapan. Yang namanya cuma sisa itu berarti tinggal sedikit. Alkitab berkata, umur manusia 70 tahun. Buat yang muda-muda jangan sombong dulu. Engkau jangan melirik sama yang rambut putih dan berkata, dia duluan berarti lewat. Jangan sombong karena engkau merasa engkau masih muda, karena tidak semua orang mati tua. Amin. Ya, yang muda-muda, Alkitab bilang umur manusia sampai 70. Kalau engkau nyampe, bilang yang muda sama kanan kirimu, kalau nyampe lu. Karena banyak yang tidak nyampe. Sekarang itu yang namanya kematian gak pandang umur. Bukan soal tua muda, bukan. Ada yang masih 40 tahun udah mati, 36 tahun mati. Ya, benar. Sekarang itu begitu. Ada yang sampai 100 tahun, tetangga saya 101. Dia bilang, doakan opa ya. Doa apa opa? Kayaknya Tuhan lupa sama opa ini.
Saya bilang, kenapa enggak dipanggil-panggil? Sabar opa, malaikat masih sibuk. Nanti kalau udah gak sibuk juga di absen. Ya pokoknya sabar aja. Habis saya doain saudara, 1 minggu kemudian tetangganya dia 17 tahun meninggal. Dia bilang gini, itu kan harusnya jatah saya, kenapa dia yang ambil? Saya bilang itu jatahnya dia opa. Malaikat itu tidak mungkin salah alamat. Ada yang udah bosan hidup loh. Ya, orang itu kalau hidupnya saya sudah beberapa kali bertemu dengan orang yang di atas 100 tahun. Cuma minta doanya apa, Ibu? Doakan biar cepat mati. Makanya kalau berdoa minta umur panjang jangan kebablasan. Karena kalau nggak mati-mati juga rempong saudara. Semua yang umur 100 tahun doakan Bu biar mati. Ya kan saya tidak mungkin berdoa dalam nama Yesus, matilah kau. Kan nggak bisa saudara. Ya. Ayat ini bilang supaya waktu yang sisa. Coba tanya kanan kirimu, sisa waktumu tinggal berapa tahun? Coba tanya, nggak apa-apa, tanya aja, ya. Waktumu yang sisa itu tinggal berapa? Nggak ada yang tahu kan? Buat saya berapa lama? Buat saudara berapa lama? Nggak ada yang tahu. Ada orang yang sudah menjaga umur hidup itu, benar-benar ekstra hati-hati, ya. Saya punya seorang kenalan pengusaha saudara. Dia punya anak umur 35 tahun. Ini orang kaya banget. Dia bilang, Bu, anak saya ini saya jadikan putra mahkota yang akan menggantikan dan mewariskan seluruh kekayaan saya. Anak ini katanya jaga kesehatan, nge-gym. Ya itu saudara, mau bangun pagi sebelum sarapan berdiri di timbangan dulu. Nanti dia makan 1 pisang, 1 apel, berarti kalori yang masuk itu karbohidratnya sudah sekian, ya. Terus ininya sekian, lemak, berarti nanti saya sepanjang hari ini cuma tinggal boleh makan ini dan ini. Sehat sekali. Yang namanya general check up rutin. Gula darah dipantau, kolesterol dipantau. Ya, kalau di meja makan tidak usah bicarakan kolesterol. Karena kolesterol tidak ada di meja makan, adanya di lab. Kalau saudara periksa ke lab itu ada kolesterol di sana. Di meja makan tidak ada kolesterol. Amin. Jadi istri-istri kalau suaminya mau makan nggak usah dilarang. Kolesterol loh. Ya waktu engkau larang itu disitulah kolesterolnya naik. Karena dia jengkel. Ya. Jadi jangan dimarah-marahin ya. Karena sebenarnya bukan makanan faktor penentu hidup manusia, itu bukan makanan. Ya. Lalu saudara ini orang ya 35 tahun ya tiap hari berdiri di timbangan. Kalau habis makan malam dia nimbang saudara. Kalau naik 2 ons dia olahraga dulu sebelum tidur. Wow, orang kaya bapaknya. Satu kali saya ketemu bapaknya lagi di bank, lagi apa Pak? Oh lagi itu Bu, ngambil uang buat anak saya, dia nanti mau berangkat ke China. Dia mau lihat prospek bisnis apa di sana. Saya sih bawain dia uang gak banyak, cuma 5M. Gak banyak saudara, cuma 5M. Buat kita tuh ember. Lalu nanti dia akan lihat prospek apa yang bagus di sana, akan dibawa pulang ke sini. Gak lama kemudian saudara, berita duka datang, anaknya meninggal di China. Putra mahkota yang tiap hari jaga badan, kolesterol, kadar gula, semua ditimbang, meninggal di China. Saya tanya meninggal kenapa? Ditabrak bus. Bukan karena kolesterol. Jantungnya baik. Saya cuma mau bilang buat saudara, waktu yang sisa dalam tanda petik
Gak ada satupun yang tahu kan? Alkitab berkata, yuk kita ini pakai waktu yang sisa kita ini untuk apa? Jangan kamu pakai menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Moto hidup saya yang selalu saya bagikan di setiap khotbah saya pasti ada. Di doa yang pertama itu pasti ada. Karena hidup kami bukan untuk mencapai semua yang kami inginkan, tapi untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Saya bilang sama anak saya, dia mau kuliah, "Mam, saya mau kuliah apa, Dek?" Berdoa. Ya, Mami mau bilang sama kamu ya, orang tuh mau kuliah, kita ini sukses dalam hidup kita bukan waktu kita temukan cita-cita kita, bukan waktu kita dapat semua yang kita harapkan. Kesuksesan di mata Tuhan waktu engkau temukan apa cita-cita Tuhan atas hidupmu. Amin. Dan untuk bisa menggenapi panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, engkau harus mencari Dia. Cari Tuhan. Ada yang tanya sama saya, "Bu, tolong tanya dong sama Tuhan dong, panggilan saya itu dari Tuhan tuh apa?" Saya bilang, itu tidak bisa diwakilkan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu nggak bisa diwakili. Tuhan berurusan dengan Anda secara pribadi-pribadi. Nanti saudara pulang dari tempat ini mulai belajar dan berdoa, "Tuhan, apa panggilanmu atas hidupku?" Untuk hidup bagi kehendak Allah bukan berarti saudara bilang, "Oh, tadi Bu Debbie bilang kita harus hidup bagi kepentingan kehendak Allah, berarti saya harus masuk sekolah Alkitab." Jangan, nanti saya banyak saingan. Kalau semua menjadi pengkhotbah, ya, kalau itu bukan panggilanmu, nanti Anda juga stres. Ada orang-orang yang berusaha mau jadi pengkhotbah, nggak gampang saudara. Kalau engkau tidak dipanggil di situ, jangan. Kalau bukan engkau yang stres, jemaat yang stres. Ada seorang pelayan Tuhan bilang sama saya pelayanan di satu gereja, ditemani di ruang hamba Tuhan. Lalu dia bilang gini, "Bu, saya lihat ibu pelayanan kemana-mana ya, diundang dari kota ke kota, hampir tiap hari pelayanan." Iya, saya bilang, saya pelayanan bukan cuma hari Minggu saudara. Hari biasa itu 2-3 kali khotbah saya di Jakarta. Mulai dari Selasa, kadang Senin ada, Senin malam. Pokoknya mulai Selasa sampai Sabtu sampai Minggu itu tidak berhenti. Itu panggilan saya. Ada yang bilang gini, dia bilang gini, "Tapi saya lihat ibu ya diundang kemana-mana karena ibu sih jam terbangnya sudah tinggi ya Bu ya." Makanya kayak saya ini ya Bu, saya kan sekarang sudah master teologi nih di gereja sini Bu, tapi saya nggak pernah di jadwal khotbah sama pendeta saya. Lah bagaimana saya bisa jadi pembicara keliling kalau saya tidak pernah dikasih jam terbang? Kalau jam terbang saya kurang, bagaimana saya bisa jadi pendeta terkenal? Saya bilang, "Kalau gitu Bapak kayaknya salah jurusan, Bapak masuk sekolah pilot saja." Orang kok bicara pelayanan ngomong jam terbang, jam terbang, jam terbang. Saya bilang, "Pak, saya tidak pernah membayangkan saya ada di tempat ini sekarang. Saya tidak pernah punya cita-cita saya mau jadi pendeta terkenal, enggak ada. Saya menjalani panggilan Tuhan dalam hidup saya. Bagian saya hanya menjalani. Taat apa yang Tuhan mau." Saudara pikir saya ini khotbah langsung begini? Sejak saya diusir dari keluarga saya ini dari Poso saudara, lalu saya pergi ke kota Palu, itu 7 jam perjalanan dari kota Poso. Saya tinggal di kos-kosan di sana untuk bisa dapat makan, ada sepupu saya di situ. Untuk bisa dapat makan di sana, kalau mereka udah berangkat kuliah, kerja, ya saya cuci baju, saya nyapu, ngepel, nyetrika. Ada yang pernah tanya begitu? Saya jadi pendeta bukan karena saya masuk sekolah Alkitab, lalu saya keluar jadi MTH. Bukan. Ya, saya jalani panggilan Tuhan aja. Masalah pengangkatan itu bagian Tuhan, bukan kita. Nggak usah berusaha angkat-angkat diri. Bagian kita taat. Setiap hari, setiap kali saya berdoa, cuci pakaian setumpuk, cuci piring, nyapu, ngepel, masak.
Saudara pikir enak dari saya yang dulu pelatih senam, gaya hidup saya yang seperti itu, lalu tiba-tiba Tuhan bawa daging saya berteriak hancur remuk. Tapi tiap hari saya cuma berdoa, setan datang ngomong, goblok, balik ke keluargamu sana, bajumu dicuciin sama pembantu. Ngapain kamu jadi tukang cuci di sini? Saya tidak kekurangan, keluarga saya cukup untuk membiayai saya. Nggak pernah kekurangan uang. Tapi ketika saya terima Yesus, nggak ada uang 1 sen pun. Saya cuci baju di kos-kosan bukan untuk dapat gaji, numpang makan dan tinggal. Tiap hari setan ngomong, goblok, balik ke keluargamu, ngapain jadi Kristen, jadi pembantu. Saya cuma meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Saya bilang, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Karena itu hidupku yang aku hidupi sekarang bukan milikku lagi, tapi milik Tuhan. Jadi suka-sukanya Tuhan, saya tidak punya hak atas hidup saya. Tapi sekarang banyak orang Kristen sombong, mereka berpikir mereka punya hak atas hidupnya. Dia hidup suka-suka, dia balas dendam suka-suka, dia bikin dosa suka-suka, dia tidak pernah bertobat. Hati-hati saudara, engkau telah menjadikan dirimu Tuhan atas hidupmu. Mau menentukan cita-cita, nggak pernah berdoa, nggak pernah libatkan Tuhan. Mau pilih jodoh, tidak pernah bergumul. Cinta itu, saya mau menikah. Bagi saya pernikahan itu adalah menggenapi rencana Tuhan. Saya nggak mau menikah dengan pikiran saya sendiri. Tuhan jauhkan, Tuhan, kalau saya memilih seseorang yang bukan dari Tuhan, cegah saya untuk menikah. Lebih baik saya tidak menikah sampai tua daripada saya salah menikah. Dengar ya yang muda-muda di sini ya. Mana yang muda-muda ini? Kayaknya orang tua semua ini. Yang belum menikah, tolong ya. Anda harus pikir baik-baik. Jangan sampai salah melangkah. Begitu salah melangkah, makanya banyak tuh yang pada mau cerai. Nggak bisa. Kita harus menghidupi standarnya Tuhan, supaya hidup kita bisa menggenapi kehendak Tuhan. Bagi saya pernikahan adalah menggenapi kehendak Tuhan. Amin. Bukan soal gantengnya, kayanya, bukan. Udah buang itu semua dari pikiran kita. Kosongkan pikiranmu supaya Kristus bisa hadir. Saya sampai jam berapa, Pak? Sudah habis waktu ya? Sampai jam berapa? Jam 9. Aduh, enak banget, saudara. Ini ibadahnya sampai jam, mulainya tadi jam 7 ya. 15 menit lagi boleh? Lalu saudara, ya, saya mulai berjalan dengan panggilan Tuhan. Bermimpi jadi pengkhotbah? Kagak. Pelayanan pertama saya ikut Tuhan adalah pendoa syafaat. Saya masuk di satu gereja. Kalau pendetanya khotbah di mimbar, saya berdoa di belakang mimbar. Itu pelayanan pertama saya. Pendeta khotbah, kami menopang dari belakang mimbar. Oh, nggak pernah mimpi saya jadi pengkhotbah, nggak pernah mimpi. Diproses Tuhan dulu, ancur-ancuran karakter. Makin karaktermu hancur, semakin berat prosesnya. Tapi semakin enak ketika engkau menyerah. Dulu karakter saya rusak, saudara, hancur saya. Bayangkan saya sering dipukulin sama papi saya. Jadi saya juga orangnya keras. Ya, saya sama adik saya badannya tatoan aja, saya pukul-pukulan pakai tangan. Ya, sampai kadang dia gini, sayang kamu tuh perempuan. Saya balas, sayang kamu laki-laki. Ya, tapi ketika saya bertobat terima Yesus, saya baca Alkitab. Jangan marah, karena marah itu membuat engkau tidak berkenan pada Tuhan. Saya mau menghidupi kehendak Tuhan itu. Yang paling simpel, saudara nggak usah berpikir kehendak Tuhan itu seperti apa ya. Lalu saudara doa puasa, Tuhan bicara kepadaku Tuhan. Apa kehendakmu? Lalu ada asap datang di kamarmu. Lalu tiba-tiba ada yang ya, ada kakek-kakek pakai jubah putih, jenggotnya putih. Saudara bilang, engkau itu Tuhan. Dia bilang, bukan, aku anggur cap orang tua.
Nanti malah yang datang setan lagi. Hei, hello, Tuhan bukan yang seperti itu. Saudara nggak usah berharap yang terlalu berasap-asap. Tuhan itu tidak jauh, tidak rumit untuk dijangkau. Amin. Bagaimana engkau memahami kehendak Tuhan? Bukan nanti Tuhan datang berbicara atau petir menyambar. Enggak. Apa kehendak Tuhan? Firman Tuhan itu yang paling simpel. Alkitab bilang sebagai istri, engkau harus melakukan kehendak Tuhan. Berhenti hidup bagi kepentingan dirimu, hidup bagi kepentingan Tuhan. Di rumah ketika suamimu menjengkelkan, bagaimana engkau bersikap kepada suamimu? Apakah engkau melakukan kehendak Tuhan? Ya, tapi suami saya itu menjengkelkan sekali, ibu. Saya pernah mau kasih racun tikus di jusnya. Ya, saya bilang jangan ibu, nanti kalau dia mati ibu di penjara. Iya. Ibu doakan dia, ibu. Iya, setiap hari saya doakan dia, bu. Saya bilang Tuhan cabut nyawanya. Astagfirullah. Ya, ngeri loh saudara ya. Berbicara, melakukan supaya waktu yang sisa jangan kamu pakai untuk dirimu sendiri, tapi melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun engkau capek, engkau harus tetap melayani suami. Amin ibu-ibu. Bapak-bapak tidak usah bilang amin, ibu-ibu dulu. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu enggak seribet yang Anda pikir. Oh, mau sekolah Alkitab. Ya, ada ibu-ibu ngundang saya khotbah. Tema khotbahnya apa? Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya baca, heboh juga ini ya. Berarti mau berangkat ke Bangkok, ke Hong Kong, mau jadi berkat di sana, kan bagi bangsa-bangsa. Saya bilang sebelum saya berkhotbah, saya mau tanya dulu di sini ibu-ibu yang tiap pagi bangun siapin sarapan suami siapa? Nggak ada yang angkat tangan tuh. Saya bilang kalau gitu nggak usah boro-boro pergi ke bangsa-bangsa, kita rubah temanya khotbah sekarang, menjadi berkat di dalam rumah sendiri. Amin. Ngapain mau pergi ke bangsa-bangsa, orang di rumah aja nggak jadi berkat? Hello ibu-ibu, siapa yang di sini tiap bangun pagi bikinin suaminya sarapan? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Oh Tuhan, oh my God, haleluya, ampuni Tuhan. Ini beneran serius. Yang tiap pagi bangun siapin sarapan buat suaminya, ya, bikinin suaminya kopi atau jus atau buah apa? Silakan angkat tangan ibu-ibu yang ada. 1, 2, nggak diinjak suaminya kakimu. Ya. Yang lain ngapain? Alkitab berkata, hai istri, hormati suamimu dan tunduk kepada suamimu. Menghormati suami itu bukan saudara bangun pagi kita hormat. Ya, bukan begitu. Tanya sama suamimu bagaimana cara engkau menghormati suamimu. Ada suami saya di sini. Tolong suami saya berdiri. Tolong berdiri sayang. Tolong melihat ke belakang biar mereka lihat ya kegantengannya. Ini suami saya ada di depannya dia. Saya tanya sama suami saya, cara saya menghormati kamu tuh seperti apa? Karena Alkitab berkata istri hormati suamimu, tunduk kepada suamimu. Dia bilang begini, kamu layani semua kebutuhan saya, kamu udah bikinin saya sarapan, itu salah satu tanda bahwa kamu menghormati saya. Amin ibu-ibu. Aminnya agak lesu. Ini bagian ibu-ibu dulu, habis ini baru bapak-bapak. Ya, bagaimana kita bilang menghormati suami? Sekalipun kita lagi jengkel, iya. Hormati suamimu. Nggak usah bicara yang muluk-muluk dulu, masuk sekolah Alkitab. Jangan. Ya,
mau jadi pengkhotbah kejauhan, dimulai dari dalam dulu. Lalu bagi suami, kemarin ada seorang suami yang telepon saya, Bu, ini langsung batuk-batuk, kenapa ya? Tiba-tiba ibu-ibu langsung keselak nih semuanya ya. Kemarin ada bapak-bapak gini, Bu, saya mau minta ayat yang tentang itu dong, Bu. Apa? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Saya bilang, buat apa, Pak? Saya mau kasih lihat istri saya, Bu. Kayaknya dia perlu baca ayat itu ada di mana. Saya bilang, sebelum saya kasih yang buat istri, saya mau kasih dulu yang buat suami. Amin. Karena banyak orang di rumah tangga itu perang ayat. Sebelum Bapak kasih ke istrimu, saya kasih dulu yang buat Bapak, ya. Ini ayatnya, Pak. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sendiri seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Dia langsung bilang, masa Bu ada ayatnya? Ada ini. Ya, kayak gitu Bu, iya. Saya mau tanya sekarang, Bapak sudah mengasihi istri seperti tubuhmu sendiri? Ya belum sih Bu. Makanya jangan tuntut istri tunduk kalau Bapak belum mengasihi istri seperti mengasihi tubuhmu sendiri. Bapak-bapak bilang amin. Amin Bapak-bapak. Jangan menuntut. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan? Supaya engkau pakai waktu yang sisa untuk hidup bukan bagi dirimu tapi bagi kehendak Tuhan. Itu apa? Ini yang paling simpel. Gak usah mau sekolah Alkitab, mau apa, bukan. Lakukan firman, engkau melakukan kehendak Tuhan. Sebagai suami engkau harus menjadi imam yang membawa istri dan anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Sudahkah engkau melakukan itu? Engkau mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri, Bapak-bapak. Kenapa banyak rumah tangga hancur? Karena di dalam rumah tangga Kristen sekarang semua kehilangan fungsi Alkitabiah. Suami tidak menjadi imam, istri tidak menjadi penolong. Makanya hancur rumah tangga. Ya, kita tidak usah terlalu berlama-lama di sini nih, waktunya ini kayaknya jamnya rusak terus, cepat sekali jalannya. Ya, sebab ayat 3 berkata begini, kenapa kita harus mulai hidup bagi kehendak Tuhan? Sebab ayat 3 bilang, sebab telah cukup banyak waktu yang apa? Yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Mungkin saudara bilang, saya nggak minum Bu, tapi engkau hidup dalam hawa nafsu. Marah itu nafsu yang Tuhan ciptakan sebagai emosi. Tapi kalau udah marah-marah itu hawa nafsu. Segala sesuatu itu nafsu itu baik. Awalnya Tuhan ciptakan dalam hidup manusia itu baik. Nafsu makan. Kalau orang nggak punya nafsu makan rempong. Harus pergi ke dokter minta obat nafsu makan. Tapi kalau ketambahan hawa itu yang bahaya. Jadi hawa nafsu. Makan yang normal itu nafsunya sehari 3 kali. Kalau ketambahan hawa sehari 10 kali makannya. Nah, itu sudah hawa nafsu. Tidur yang normal itu sehari 8 jam. Kalau ketambahan hawa, bawaannya ngantuk terus di gereja. Pendeta lagi khotbah. Berto, awas kalau kena hawa. Seks itu nafsu yang Tuhan ciptakan kudus untuk manusia. Karena kalau nggak ada seks kita nggak bisa berkembang biak. Tapi itu dipakai untuk orang yang sudah menikah.
Tapi kalau orang kena hawa nafsu seks, apalagi tiap hari, sehari 24 jam nonton film porno, Anda kena hawa nafsu, lihat sapi, itu sapi tidak pakai celana loh. Dari dulu sapi itu tidak pakai celana, tapi karena otaknya sudah ngeres, kena hawa nafsu. Marah itu juga emosi nafsu, tapi kalau engkau ketambahan hawa, tiap hari marah. Lihat istri marah, lihat anak marah, lihat setan marah, lihat malaikat marah. Ya kayaknya orangnya sakit jiwa gitu ya. Ayo jangan hidup bagi dirimu sendiri. Sudah cukup banyak waktu, sudah. Kita mau bilang cukup Tuhan, cukup. Saya bertobat tahun 95 itu saya lulus SMA. Sejak saat itu saya mulai belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya bersyukur saudara. Ya, Tuhan itu jamah saya pas saya lulus SMA. Sejak saat itu sampai ke sini, hidup saya selalu Tuhan, apa yang Engkau mau? Apalagi Tuhan, apalagi yang Tuhan mau? Saya dari pelayanan dari kota, dari Poso, saya dibawa ke Palu. Dari Palu saya diproses Tuhan setahun di Palu. Saya dibawa masuk sekolah Alkitab di Makassar. Selesai dari Makassar saya pelayanan ke Solo. Di Solo saya ketemu sama suami saya. Dari Solo sudah enak-enak di Solo, beli rumah baru di Solo. Tuhan suruh pindah ke Jakarta, tinggalkan semuanya. Jadi tidak pernah selesai mengikuti rencana Tuhan. Ayo saudara, minta Tuhan, aku pengen ngerti. Sudah cukup banyak waktu. Ayat 4 bilang begini, sebab itu ini harus terjadi ketika engkau diproses Tuhan. Baca sama-sama ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Orang harus melihat perubahan hidupmu. Tinggalkan semua yang lama. Ketika saya bertobat saudara, ya memang saya harus memilih akhirnya meninggalkan komunitas yang salah. Karena terang itu tidak bisa bersatu lagi dengan gelap. Demikian juga gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Dan orang harus melihat perubahan hidupmu. Dia kok sekarang beda ya. Dulu kalau ketemu omongannya jorok, kotor terus. Sekarang kok jadi ngomong firman terus ya. Ada perubahan. Adik saya yang badannya tatoan, dulu nongkrong di pinggir jalan, mabok, minum, omongannya jorok. Ketika di zaman Tuhan Yesus, adik saya bertobat tahun 97 waktu kerusuhan Poso yang pertama. Waktu saya jadi Kristen, dia mau bunuh saya. Tapi ketika Tuhan Yesus jamah dia, berubah segala-galanya 180 derajat. Kalau berubah jangan 360 balik lagi, 180 saja. Ya, adik saya meninggalkan teman-teman dulu yang ajak dia minum, teman-temannya orang Kristen. Setelah dia jadi Kristen, dia injili, dia nggak masuk sekolah Alkitab, kagak. Dia injilin teman-temannya yang minum, jangan minum-minum, tubuhmu itu kan bait Allah, bait Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Mereka gini, lu pendeta, kok bisa lo tiba-tiba ngerokok bro, yuk minum. Enggak, terima kasih. Lo kenapa kau tiba-tiba berubah? Tuhan Yesus jamah hidup saya. Yang Kristen-Kristen yang diinjili sama adik saya, sekarang mereka jadi pengejek-pengejek di akhir zaman yang ngomong begini, nggak usah sok suci lah, biasa aja, kita ini masih ada di dunia. Mabok terus, ntar kalau mati karena mabok kan, lambungnya pecah karena meneguk minuman keras. Begitu mati, temennya angkat di Facebook, sampai ketemu di Yerusalem baru. Pret lu, Yerusalem baru mana? Enak aja, ya. Jangan begitu, kita harus berubah. Mereka bingung, ini harus terjadi. Teman-teman saya yang lama, ketika saya terima Yesus, ayo deh ke diskotik dulu, enggak. Saya bayarin, enggak.
Kenapa? Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan lebih berguna dari segala-galanya. Amin. Kita cepat saja ayat yang kelima. Tetapi di sana dikatakan ayat 5, tetapi mereka, ingat saudara, harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tidak ada satupun yang luput dari penghakiman Tuhan. Kita semua satu saat akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungjawaban atas hidup kita semua. Ayat yang ke-6 terakhir berkata, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saya berdoa saudara, ya, Kristus itu telah turun ke dunia orang mati dalam maut. Bukan kita yang nginjilin orang mati, nanti saudara pergi ke kuburan lagi. Ini ayatnya ada tuh, saudara panggil-panggil Roh. Hai mamaku, dulu engkau belum mendengar Injil, aku beritakan kepadamu mama, Yesus mengasihimu. Ya, lalu muncul suara dari dalam, hihihi. Bukan mamamu yang muncul, tapi setan. Ya, yang menyerupai mamamu. Enggak ada, orang mati dan orang hidup tidak ada hubungan lagi. Yesus yang sudah turun ke dalam dunia orang mati untuk memberitakan Injil bagi mereka yang belum pernah mendengar Injil. Tapi sekarang Injil ini sudah diberitakan, makanya tanda kedatangan Kristus. Yang pertama dikatakan ada gempa, perang. Sekarang perang terjadi saudara. Mudah-mudahan belum memicu perang dunia 3 nih. Ya. Lalu akan ada wabah penyakit. Kalau kanker masih lama, virus dalam waktu seketika 9 hari itu lewat. Tanda akhir zaman. Tetapi Alkitab berkata, semua itu harus tergenapi dulu. Itu belum kesudahannya. Apa yang membuat kesudahan zaman itu datang? Waktu Injil kerajaan ini sudah diberitakan ke segala bangsa. Semua mendengar. Maka disitulah Tuhan datang. Kenapa sekarang ada YouTube? Kenapa Tuhan suruh saya bikin channel YouTube? Bukan untuk jadi YouTuber. Saya melihat bagaimana Injil itu terbuka bagi pintu-pintu yang tertutup. Bukan cuma orang Kristen, maaf, yang saya layani dan sudah dibaptis. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Injil itu didengar. Kenapa YouTube itu lintas budaya, lintas negara, lintas benua, lintas agama. Dia bisa masuk ke semua kamar-kamar pribadi. Injil itu sedang diberitakan. Bersiaplah saudara. Bersiaplah. Kita semua akan segera memasuki zaman akhir, ya. Dan satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita. Karena itu saya cuma mau bilang hari ini, kalau engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Amin. Pergunakan waktu yang sisa. Kita tidak punya banyak waktu. Pergunakan, bilang kanan kirimu, pergunakan waktumu yang sisa. Saya undang para imam musik maju ke depan. Waktu yang sisa itu tidak banyak lagi. Mari kita bertobat. Diawali dari dalam rumah tangga sendiri, dari dalam keluarga. Kita mau bilang, Tuhan, saya mau melakukan firman-Mu, saya mau jadi orang yang melakukan kehendak-Mu, saya mau jadi orang yang hidup dalam perkenanan-Mu.